teman pemilih, selamat datang di podcast Tasik, Talk Asik seputar informasi kepemiluan. Podcast hari ini hadir untuk menyampaikan informasi tentang peranan penting divisi teknis dalam tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, saya selaku host dari podcast hari ini yaitu Najla Aulia Dewi, di sini akan memandu teman pemilih untuk mengetahui informasi seputar divisi teknis di penyelenggaraan pemilu pilkada tahun 2024. Tentunya di sini saya hadir tidak sendiri, saya bersama narasumber kita, yakni salah satu anggota KPU, ada Bapak Alif Eri SE selaku Kadif dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kota Tasikmalaya periode 2023 dan 2020 sampai 2028. Baik, selamat sore Bapak. Sore. Ya, Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, mungkin teman pemilih belum mengetahui beliau merupakan Kadif dari teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya. Bapak mungkin nih teman pemilih belum mengetahui lebih dalam terkait dengan background Bapak atau siapa Bapak ini, mungkin bisa berkenan untuk memperkenalkan diri Bapak. Boleh. Ya. Nama lengkap Alif Eri. Saya lahir di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Lahat. Masa kecil berpindah-pindah. Iya. Masa kecil saya berpindah-pindah, tapi masa sekolah itu saya habiskan di Banjar ya. Dulu Kecamatan Banjar, sekarang jadi Kota Banjar. Sampai tahun 90 mungkin. 91 saya pindah lagi ke Bandung untuk melanjutkan kuliah di salah satu kampus di Taman Sari, Jalan Taman Sari, tapi bukan ITB. Tetangganya ya Pak? Tetangganya, di bawahnya. Saya di Unisba ya, Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Gitu. Baik, berarti Bapak jalan-jalan keliling Indonesia ya Pak? Keliling Indonesia. Iya. Baik, Bapak mungkin terkait dengan penugasan Bapak sebagai Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu nih Pak. Teman pemilih ingin mengetahui tentang apa sih tugas dari Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU ini. Boleh share-share sedikit Pak kepada teman pemilih? Ya, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU itu adalah merupakan salah satu divisi ya di KPU. Ada divisi lain, ada divisi perencanaan data dan informasi, ada divisi hukum, ada divisi Sosdiklis Parmas. Nah, saya kebetulan di divisi teknis itu ada tugas, fungsi dan tugasnya itu ada tujuh poin yang memang jadi hal yang harus disampaikan ya. Yang pertama adalah pengusulan daerah pemilihan. Pengusulan daerah pemilihan termasuk di dalamnya untuk penentuan alokasi kursi. Yang pertama. Yang kedua adalah pendaftaran dan verifikasi calon partai politik dan calon peserta pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pencalonan peserta pemilu ya dan pemilihan ya, jadi ada pemilu dan pemilihan, nanti mungkin lebih detailnya kita bahas ke depan. Selanjutnya ada ini yang paling penting ya, ada pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan ya. Kalau kita biasa menyampaikannya pungut hitung dan rekap ya. Itu selanjutnya ada penetapan hasil pemilu dan pemilihan ya, termasuk di dalamnya ada pendokumentasian ya, didokumentasikan. Selanjutnya adalah pelaporan dana kampanye ya, dana kampanye, karena dana kampanye ini perlu dilaporkan ya. Selanjutnya yang terakhir adalah pergantian antar waktu atau PAW. Nah, ini merupakan tugas dari divisi teknis.
Baik, mungkin tadi dari awal sampai akhir tahapannya sudah dijelaskan ya oleh Bapak terkait apa saja sih tahapan yang ada di divisi teknis ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan alurnya dari tahapan pilkada nih dari sisi teknisnya, Pak. Pilkada. Iya. Pilkada itu diawali dengan sosialisasi untuk calon peserta. Awal sosialisasi, selanjutnya kita melakukan proses pembukaan pendaftaran. Proses pembukaan pendaftaran, karena di tahun ini memang ada satu regulasi yang berbeda dengan sebelumnya, ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita Kota Tasik ini menjadi ramai peminat untuk calon wali kota itu. Di Kota Tasik ada 5 pasangan calon yang mendaftar dan proses pendaftarannya itu kita nyatakan memenuhi syarat untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya. Itu diawali dari proses pendaftaran, ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual, ada cek kesehatan, dan selanjutnya ada proses kampanye. Selanjutnya setelah itu juga ada proses penyampaian laporan dana kampanye, dan itu dibuka untuk publik semua ya. Setelah kampanye kita ada lakukan proses pemilihan yang tahun kemarin itu di November 2024, dan alhamdulillah sudah terpilih satu pasangan calon ya. Dari keempat pasangan calon itu calon nomor 4 yang dinyatakan sebagai pemenang Bapak Fiman Al-Fariji dan Raden Diki Chandra. Baik, nah mungkin tadi Bapak juga menjelaskan bahwa banyak nih minatnya dari pasangan calon juga gitu. Mungkin berarti kan itu penambahan sebagai tingkat kompleksnya ya Pak dari pilkada tersebut. Mungkin Bapak bisa memberitahu nih kepada teman pemilih tahapan mana yang paling kompleks dalam tahapan di pilkada, Pak? Sebenarnya tahapan itu semuanya juga kompleks ya, tapi mungkin untuk yang paling kompleks itu kita harus memastikan bahwa semua dokumen itu terverifikasi secara administrasi dan terverifikasi secara faktual. Ya, salah satu contoh mungkin untuk ijazah. Nah, ijazah ini kita pastikan ya, kita menerima dari pasangan calon ini ijazah terakhir. Ya, ijazah terakhir itu kita pastikan kita verifikasi ya secara administrasi, dan secara faktualnya pun kita datang ke tempat di mana ijazah tersebut dikeluarkan. Dan alhamdulillah untuk kelima pasangan calon itu untuk verifikasi faktualnya itu tidak ada masalah untuk Kota Tasikmalaya. Berarti secara tingkat kompleksitas juga untuk solusinya langsung bisa diatasi ya Pak? Ya. Memang jarak ya, jadi kita juga berbagi dengan kadip lain ya untuk verifikasi ijazah tersebut ya. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Garut, di mana? Paling jauh berarti di Jogja ya Pak? Jogja ya. Ada salah satu pasangan calon yang melampirkan ijazah S2-nya itu dari salah satu kampus di Jogja, dari UGM. Nah, lalu tadi Bapak sudah menjelaskan terkait tahapan pemilu juga apa sih yang menjadi masalah, salah satunya juga solusinya. Lalu di sini nih Pak, ada gak sih inovasi atau digitalisasi yang kemarin sudah diterapkan di Pilkada 2024 kemarin Pak? Oke. Untuk proses pemungutan itu mungkin masih relatif sama ya. Yang berbeda mungkin dari layout TPS. Oke. Ya, untuk pungut ya. Nah, ini di tahap hitung. Tahap perhitungan ya. Sebelumnya kita menggunakan situng. Sistem informasi perhitungan. Nah, untuk pemilu dan pilkada tahun ini kita menggunakan aplikasi baru ya. Ada sistem baru namanya Sirekap.
Sistem informasi rekapitulasi. Nah, ini yang membedakan dari digitalisasi ya. Itu yang membedakan dari proses perhitungan sebelumnya dengan proses perhitungan pada saat pilkada kemarin. Itu ya, dari Sirekap aja sih perbedaannya gitu. Mungkin Bapak sangat merasakan ya kemudahannya dari inovasi tersebut. Kalau di Kota Tasik relatif mudah semua ya, karena memang di TPS yang ada di kita itu relatif tidak ada yang bermasalah. Tidak ada sinyal. Ya alhamdulillahnya semua TPS itu kita tercover semua untuk sinyal ya, karena kan itu menggunakan harus koneksi internet ya. Jadi memang tidak ada yang terjauh pun ada di daerah Taman Sari kalau nggak salah ya. Itu kita cek ya waktu pemilu dan pilkada kemarin juga tidak ada masalah untuk kendala sinyal di Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah ya Pak. Berarti terlaksana baik ya. Inovasi mungkin di daerah lain terjadi ya, mungkin kayak di pulau atau sater lain mungkin terjadi ya, karena memang itu. Tapi memang bisa diantisipasi. Saya yakin bisa diantisipasi kalau untuk ini. Nah, tadi kan sudah diinovasi dan juga didigitalisasi ya Pak. Mungkin bagaimana sih KPU itu untuk menjaga transparansi dan juga keamanan data dari input yang telah dilakukan di Sirekap tersebut Pak? Kalau untuk keamanan ya itu sudah pasti kita pastikan aman, karena pengelola sistem Sirekap ini itu dikelola oleh KPU RI ya. Dan untuk transparansinya semua masyarakat itu bisa mengakses ya di info pemilu untuk hasil rekapitulasi itu yang diinput di Sirekap ini, semua masyarakat ya itu tanpa terkecuali bisa mengakses, bisa masuk di ada situsnya itu adalah info pemilu gitu. Itu dipastikan lah nggak aman ya Pak, aman dan terbuka sekali ya untuk pemilu dan pemilihan di 2024 ini itu nggak ada masalah, saya pastikan itu bisa diakses semua gitu. Teman pemilih juga bisa mengakses informasi tersebut terkait dengan Sirekap tadi ya Pak. Nah, lalu tadi juga sudah dijelaskan terkait inovasi dan digitalisasi. Nah, kita ini maju lagi Pak ke peran dari masyarakat atau peran teman pemilih. Nah, apa yang bisa dilakukan Pak oleh teman pemilih atau masyarakat untuk mengawal teknis pilkada ke depannya nanti Pak? Sebenarnya sih kami KPU juga mengharapkan ya kontribusi bukan hanya coba di pemikiran saja, tapi kita juga mengundang semua teman-teman pemilih ini untuk bisa berperan aktif ya. Kita ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman pemilih ya, bisa terlibat aktif itu, misalnya mereka bisa menjadi bagian daripada kami. Jadi badan ad hoc itu ada di tingkat kecamatan ada PPK, panitia pemilihan kecamatan. Di kelurahan juga ada yang namanya PPS, ya panitia pemungutan suara, dan di tingkat TPS ada KPPS, ya. Nah, di KPPS itu satu TPS itu sampai 7 orang, ya. Nah itu peran serta masyarakat bisa terlibat langsung untuk menjadi bagian daripada badan ad hoc kami. Masyarakat juga kita harapkan bisa berperan aktif itu terkait dengan penentuan TPS. Ya, TPS ini setelah ada penentuan titik lokasi, kita inventarisir mana TPS yang kepemilikannya itu punya pemerintah. Ya, punya pemerintah itu dalam hal ini kita bisa ada beberapa TPS yang menggunakan sarana pendidikan. MI, madrasah, RA sampai di MA, termasuk juga ada di SD. Oh ya, di sekolah-sekolah ya, SMP, ada beberapa SMA juga yang digunakan. Nah, itu mungkin relatif tidak masalah, karena apa? Dari pihak pemerintah kota juga memberikan support kepada KPU untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut. Nah, memang ada beberapa fasilitas yang sifatnya itu tempat ini punya perorangan.
Ya, itu ada beberapa TPS yang misalnya karena memang lokasi TPS-nya tidak ada space yang luas, ya dia bisa ada beberapa TPS yang menggunakan tanah milik pribadi. Ada tanah kosong milik pribadi, dan dalam konteks ini pun alhamdulillah ya KPU Kota Tasikmalaya itu tidak mendapat kesulitan. Ya, jadi ya masyarakat sudah berperan baik untuk terselenggaranya pemilu dan pemilihan ini. Jadi izinkan juga saya mengucapkan, setelah sekian kali saya mengucapkan terima kasih untuk support dari warga Kota Tasikmalaya, untuk khususnya untuk tempat pemilihan suara ya, TPS-nya yang menggunakan sarana-sarana milik pribadi, dan semuanya support ya. Ada yang pakai garasi rumah warga ya, yang garasinya luas, ada yang punya tanah kosong gitu loh. Ada juga yang sifatnya punya bukan lembaga ya, menggunakan lapangan, punya perum atau apa juga gitu. Dan semuanya support. Ya intinya support semua untuk tempat pemungutan suara. Nah, alhamdulillah ya, berarti masyarakat Tasikmalaya sudah mendukung ya Pak terkait terselenggaranya pemilu dan pilkada tahun kemarin. Dan teman pemilih pun seperti tadi kata Pak Ali bisa ikut berkontribusi nih, selain ikut menyukseskan pemilihan. Teman pemilih pun bisa ikut gabung ya Pak menjadi badan ad hoc di KPU Kota Tasikmalaya ini. Nah, setelah tadi ke masyarakat Pak, kita mencoba bercerita nih Pak terkait dengan koordinasi antar lembaga. Nah, dari KPU ini sendiri bagaimana Pak koordinasi ketika teknis penyelenggaraan pemilu antara KPU pusat dan juga di KPU Kota Tasikmalaya ini sendiri Pak? Kalau koordinasi internal mungkin itu ya, internal, karena memang kita sifatnya hierarkis ya. KPU itu hierarkis. Jadi untuk tingkat kabupaten kota itu lebih pada melaksanakan regulasi yang sudah dibuat oleh KPU RI. Ya, KPU RI membuatkan satu regulasi terkait dengan teknis misalnya, ya nanti disampaikan kepada KPU provinsi dan disampaikan ke kabupaten kota. Dan selama ini juga kita memang tidak pernah menyimpang dari regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI. Ya, nah untuk internal, untuk eksternalnya ini juga salah satu yang harus saya ucapkan juga terima kasih ya. Terima kasih untuk pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini, dalam hal teknis mereka sangat support dan membantu ke KPU Kota Tasikmalaya, memang karena koordinasi kita juga baik dan termasuk dengan kepolisian, termasuk dengan Kodim, ya, kejaksaan, ya, semuanya juga kita berkoordinasi dengan baik. Ya, artinya disampaikan tadi untuk masalah koordinasi itu ya kita melakukan dan melaksanakannya dengan baik. Nah, tentunya tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan koordinasi antar semua pihak. Jadi terselenggaranya pemilu yang sukses tahun 2024 tentunya tidak lain dan tidak bukan merupakan hasil kesuksesan dari banyak pihak ya Pak. Betul. Dari seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, termasuk pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, semuanya lah. Ya, jadi bukan keberhasilan KPU, tapi ini keberhasilan seluruh warga Kota Tasikmalaya, termasuk stakeholder lainnya. Lalu nih Pak, mungkin terakhir ya Pak dari pembahasan kali ini, ada nggak sih Pak harapan atau pelajaran dulu kali ya Pak yang diambil dari pilkada sebelumnya kemarin yang untuk diperbaiki ke depannya? Jadi curhat nih kalau harapannya. Masalahnya apa? Kita kan hanya melaksanakan regulasi ya, regulasi Pak, yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Ya, kita menerima regulasi itu, dan tadi saya sudah sempat singgung di depan ya. Ada perubahan regulasi nih. Oh iya. Ya, dari syarat pencalonan yang sebelumnya berbeda dengan yang saat ini. Ya, jadi mana ini kenapa bukan kendala sih sebenarnya ya.
ini curhat aja ya. Jadi memang kita menerima regulasi tersebut itu mendekati kepada proses penutupan pendaftaran. Ya, tapi kan KPU harus siap. Ya, harus siap, tapi memang waktunya mepet waktu itu ya, waktunya mepet, tapi dengan waktu mepet seperti itu pun Alhamdulillah kita dapat yang daftar 5 pasangan calon. Ya, walaupun ada perubahan regulasi yang dikeluarkan MK pada saat itu yang waktunya sudah ke akhir daripada pendaftaran ini sudah mepet, nggak artinya tidak terlalu longgar ya, tapi masih bisa dilaksanakan ya. Memang itu juga jadi poin yang disampaikan karena di teknis ini ada evaluasi. Evaluasi yang baru dilaksanakan kemarin adalah evaluasi tentang pilkada ini. Ya, kita menyampaikan hal ini juga. Jadi poin ini pun kita sampaikan. Dan kedepannya mungkin untuk proses regulasi ini bisa kita mohonkan, kita mintakan tidak mepet waktunya dengan batas akhir tahapan yang akan dilakukan. Itu mungkin. Siap. Berarti harapannya tadi mungkin terkait dengan penjadwalan ya Pak, terkait dengan tahapan lah ya. Tahapan. Karena memang tadi saya sampaikan terkait dengan regulasinya. Okay. Ya, karena kita melaksanakan regulasi ada KPU, ada surat dinas, ada Juknis, Juklak itu yang dikeluarkan oleh KPU RI atau KPU provinsi. Lalu terakhir Pak, harapan untuk teman pemilih mungkin apa harapan kedepannya untuk pilkada selanjutnya nanti Pak? Ada pesan atau harapan Bapak boleh disampaikan ke teman pemilih? Boleh ya. Ini terutama untuk teman-teman pemilih ya. Kemarin kita memang ada dominasi ya, ada dominan di pemilih pemula. Ya, di pemilih di usia Gen Z ya. Gen Z Pak. Ya, Gen Z ya. Yang saat ini itu kita proyeksikan mereka di kelas 3 SMP nih saat ini. Kelas 3 sekarang apa namanya ya? Jadi bukan kelas 3 sih. Bukan. Kelas 6, kelas 7, kelas 9. Nah, kelas 9 sekarang ini itu kita proyeksikan nanti akan jadi pemilih di 2029 nanti. Ya. Itu jadi pemilih pemula. Ya, jadi memang kita juga melakukan proses rencana kita ya, sudah ada rencana untuk proses pendidikan pemilih. Ya, kita akan menyasar dan menyisir calon-calon pemilih pemula di 2029. Selanjutnya juga kita mengajak nih kepada seluruh teman pemilih untuk bisa berpartisipasi dan berperan aktif. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa posisi yang bisa diharapkan teman-teman bisa bergabung di situ ya, untuk PPK, PPS, KPPS ya. Itu jadi bagian daripada keluarga besar KPU di satu wadah namanya Badan Ad Hoc ya. Selanjutnya kita pertahankan ini untuk partisipasi pemilih ya. Partisipasi pemilih itu kita di pemilu itu masih terbaik ya se-Jawa Barat untuk partisipasi pemilih. Kita harapkan itu kita akan pertahankan itu ya. Kemarin untuk pilkada kita kalah sama Pangandaran. Untuk pilkada kita kalah sama Pangandaran untuk partisipasi, bukan kalah lah, beda tipis ya. Nah, kita harapkan untuk bukan hanya sekedar jadi bagian daripada kami juga, tapi ini untuk teman pemilih semua juga. Pemilunya sih masih lama ya, tapi ya jadi poin penting juga bahwa pemilu itu penting. Ya, pemilu itu penting karena hasil dari pemilihan ini pada saat partisipasi kita tinggi, artinya apa? Artinya legitimasi dari masyarakat juga, dari pemilih juga itu tinggi. Ya, jadi harapannya selain bergabung dengan kami, pertahankan tingkat partisipasi dengan cara apa? Datang ke TPS pada saat waktu pemilihan.
Nah, baik teman pemilih, mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak terkait dengan harapan untuk teman pemilih ke depannya bisa bergabung sebagai badan ad hoc di KPU Kota Tasikmalaya, juga bisa mempertahankan ya Pak untuk penghargaan dari KPU RI ya Pak terkait dengan partisipasi pemilu kemarin. Mungkin teman pemilih jangan lupa nanti untuk datang ke TPS ketika pilkada dan pemilu selanjutnya ya Pak. Ya. Baik. Mungkin untuk pembahasan terkait divisi teknis dan penyelenggaraan pemilu di Kota Tasikmalaya cukup sekian ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktu, kesempatannya, juga informasi yang sangat bermanfaat Pak. Terima kasih. Demikian mungkin episode terkait dengan podcast Tasik kali ini. Kami harap informasi yang disajikan dapat menambah pemahaman teman pemilih terkait dengan kepemiluan juga pilkada di Kota Tasikmalaya, juga memahami peran penting masyarakat di kepemiluan. Nah, untuk informasi yang lebih lengkap, teman pemilih dapat mengunjungi website KPU Kota Tasikmalaya, juga dapat mengikuti sosial media KPU Kota Tasikmalaya. Baik teman pemilih, mungkin sekian. Saya Najla Aulia Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.